Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, selamat pagi, Shalom. Hari ini Selasa 6 Juni 2023. Jumpa lagi dengan program Ragi Renungan Pagi Resort GKE Banjarbaru, di mana bagian firman Tuhan yang menjadi dasar renungan bagi kita bersama pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Ayub pasal 39 ayat 1 hingga ayat yang ke-15. Jemaat Tuhan yang terkasih, nama Ayub dalam konteks orang percaya biasanya dihubungkan dengan kesabaran dan ketabahan, terutama saat menerima dan menjalani penderitaan yang dialaminya. Namun, jika kita membaca Ayub pasal 3, kita mendapati Ayub tidaklah setenang, sesabar, dan setabah yang dimengerti oleh kita selama ini. Sebab dalam pasal 3 diungkapkan secara jelas keluh kesah Ayub atas penderitaan yang ia alami. Ayub merasa bahwa Tuhan itu tidak adil, bahwa Tuhan itu semena-mena dalam menjatuhkan penderitaan atau hukuman kepadanya. Sehingga mulai dari pasal 38 sampai pasal 42, termasuk di dalamnya pasal 39, nas kita pada hari ini, Allah memberi jawaban kepada Ayub atas apa yang dipikirkan Ayub tentang Allah. Kalau di pasal 38, Tuhan menerangkan bahwa alam semesta yang begitu besar diatur oleh Tuhan dengan sedemikian rupa tanpa ada kesalahan sedikit pun. Lalu di pasal 39 ini, Tuhan kembali membawa Ayub ke dalam sebuah pemahaman yang sederhana dan mudah dimengerti. Tuhan memberikan pemahaman tentang binatang-binatang yang diciptakan olehnya dan keberlangsungan hidup binatang-binatang tersebut yang sudah diatur sedemikian rupa oleh Tuhan. Dalam Ayub pasal 39 ayat yang ketiga katakan, "Siapakah yang menyediakan mangsa bagi burung gagak apabila anak-anaknya berkaok-kaok kepada Allah, berkeliaran karena tidak ada makanan?" Dengan kata lain, Tuhan mau berkata, "Ayub, perhatikanlah burung gagak." Burung gagak adalah burung yang di dalam perjanjian lama dianggap sebagai burung yang najis jika dibandingkan dengan burung tekukur dan merpati. Burung gagak ini adalah burung dengan kasta paling rendah dibandingkan burung-burung yang lain. Jika yang demikian saja dikasihi oleh Tuhan, sehingga kalau anak-anaknya berkaok-kaok, berkeliaran karena tidak ada makanan, maka burung itu dipelihara oleh Tuhan. Bukankah lebih lagi Tuhan memperhatikan manusia, termasuk di dalamnya adalah Ayub. Lalu ayat 8 dan 9 dalam nas kita katakan,
Siapakah yang mengumbar keledai liar? Atau siapakah yang membuka tali tambatan keledai jalang? Kepadanya telah kuberikan tanah dataran sebagai tempat kediamannya dan padang masin sebagai tempat tinggalnya. Kalau keledai liar saja, keledai yang tidak bisa diatur, tetap Tuhan perhatikan dengan memberikan tanah dataran sebagai tempat kediamannya. Bagaimana mungkin Tuhan tidak melakukan yang terbaik kepada manusia? Bagaimana mungkin Tuhan tidak peduli kepada Ayub? Jadi, jika kita membaca keseluruhan dari pasal 39 ini secara menyeluruh, di sana Tuhan memakai gambaran binatang-binatang, menggambarkan bahwa betapa Allah peduli kepada hewan-hewan yang Ia ciptakan, sehingga bagaimana mungkin Tuhan tidak peduli dengan Ayub. Rupanya gambaran sederhana ini pada akhirnya membuka mata hati Ayub. Sehingga kalau kita lihat dalam ayat 34 hingga 38, di sana Ayub merendahkan diri di hadapan Allah. Ia menyadari jika Tuhan begitu peduli dengan binatang-binatang, lebih lagi Tuhan peduli kepadanya. Jemaat Tuhan yang terkasih, dalam hidup yang kita jalani, banyak hal yang kadang tidak kita mengerti. Banyak hal yang kadang kita pertanyakan. Jika Tuhan baik, mengapa hidup saya banyak pergumulan? Jika Tuhan baik, mengapa saya sakit? Jika Tuhan baik, mengapa saya gagal? Jika Tuhan baik, mengapa, dan mengapa? Jemaat yang terkasih, jika pertanyaan-pertanyaan seperti ini muncul di benak kita, mari perhatikanlah binatang-binatang yang ada di sekitar kita. Jika binatang saja dipelihara oleh Tuhan secara luar biasa, maka lebih lagi kita yang adalah ciptaan paling sempurna yang diciptakan oleh Allah. Percayalah bahwa Ia tidak pernah merancang hal yang buruk bagi kita. Jikalau dalam proses hidup ada kalanya kita berada di titik terberat, ada kalanya kita berada di titik terendah, maka percayalah bahwa pada akhirnya bersama-sama dengan Tuhan kita akan menjadi pemenang atas semua pergumulan yang diizinkan terjadi atas hidup kita. Teruslah bersabar, teruslah bertekun, teruslah setia dalam menanti janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Amin untuk firman Tuhan. Kita bersatu hati di dalam doa, kita berdoa. Kami sadar betul ya Tuhan, bahwa hidup yang kami jalani tidaklah selalu baik-baik saja, tidaklah selalu indah-indah saja. Ada kalanya dalam proses yang kami jalani, kami diperhadapkan dengan pergumulan, persoalan, permasalahan di dalam hidup ini. Namun di atas kesemuanya itu, mampukan kami untuk selalu percaya bahwa Tuhan
tidak pernah merancang hal yang buruk dan jahat dalam hidup kami. Selalu ada kebaikan demi kebaikan di dalam setiap proses yang tidak selalu indah, yang tidak selalu baik. Saat ini ya Tuhan, kami bersyukur sebab Engkau telah menghantar kami melewati malam yang panjang. Hingga pagi ini, jiwa dan raga kami turut merasakan segarnya pagi. Pemberian-Mu yang indah sebagai awal dari semua yang hendak kami jalani. Allah yang maha bijaksana, utuslah Roh Kudus-Mu untuk menaungi hati dan jiwa kami di sepanjang hari ini, sehingga olehnya pekerjaan kami, segala aktivitas kami diberkati. Dan kami percaya di dalam berkat dan penyertaan Tuhan, kami dimampukan berkata dan berbuat yang sesuai seturut dengan yang Tuhan inginkan, sehingga menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih atas kasih penyertaan Tuhan yang luar biasa. Sepanjang hari ini, kami hanya mau percayakan hidup dan keberadaan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus saja. Amin.